Oke, halo semuanya. Kenalin aku Han Hao Yu, biasanya disebut sebagai nama pena Hao. Di sini aku ingin menjelaskan terkait fitur web story yang telah aku buat. Disclaimer, jadi yang aku jelaskan di sini tuh lebih ke dokumentasinya ya. Kalian kalau misalnya ingin lebih expert lagi, lebih dalam lagi, nah kalian bisa baca di artikelku yang di sini, yaitu terkait fitur web story yang aku buat ini tuh berdasarkan dari referensi Instagram, story WhatsApp, dan story dari Telegram gitu ya. Jadi kalian bisa explore lebih lanjut di sini ya. Di sini ada banyak banget penjelasannya. Kalian bisa cek secara lebih lengkap ya, konfigurasinya seperti apa, code-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk informasi penggunaan ya kan, seperti apa sih tampilannya dan penggunaannya itu seperti apa gitu kan, hasilnya seperti apa, web story-nya gitu kan. Nah, itu bisa dibaca di artikel aku yang ini terkait penjelasan dan dokumentasi lengkap. Nah, nanti di sini itu juga bakal aku embed video ya, video penjelasan. Nah, di sini ini belum aku embed. Kenapa? Karena videonya baru aku buat sekarang. Langsung aja masuk ke bagian dokumentasi web story by Han Hao Yu Platform. Pertama di sini kalian bisa lihat ada 4 circle ya kan. Circle pertama di sini itu berkaitan terkait tentang demo aja sih. Jadi di web story aku itu ada berapa circle gitu ya. Ada berapa slide jenis tipe gitu. Nah, tipe yang bisa digunakan di setiap story-nya itu seperti apa? Nah, di sini full-nya ada di demo gitu. Kemudian di circle kedua yaitu sponsor, di situ juga ada beberapa slide style yang berbeda lagi gitu kan. Begitu juga untuk yang blog dan musik gitu. Langsung aja pertama di sini untuk di circle demo. Nah, di circle demo ini atau di bagian slide story bagian demo ini itu ada sekitar lebih dari 5 tipe, teman-teman ya. Kalian kalau misal mau tahu tipenya apa aja, kalian bisa searching di sini. Nah, tipe di sini itu ada cover, quote, feature, stage, image, video. Jadi story berbentuk video, CTA, block feed, music player, horizontal slider, image grid, dan slide terkait penutupan dari story itu sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Baik, lagi ke bagian story yang pertama. Ini as you know, setiap slide style yang ada di web story ini bisa dikombinasikan dengan slide story yang lainnya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau taruh di bagian circle yang kedua, circle ketiga itu boleh banget. Pokoknya nanti konfigurasinya menggunakan jenis type gitu. Ini aku mendokumentasikan berdasarkan dari UI UX-nya aja dulu ya teman-teman ya. Kalau kalian mau lebih ke konfigurasi code-nya bisa langsung masuk ke artikel ini gitu. Karena di sini dijelaskan seperti konfigurasinya seperti apa, aturannya seperti apa. Di sini lengkap banget ya teman-teman ya. Lanjut sekarang di bagian pertama yaitu demo. Di sini ada cover. Ini tuh tipe cover ya teman-teman ya. Di tipe cover ini kalian bisa atur sedemikian rupa seperti apa. Kemudian di slide kedua ini ada tipe informasi quote. Di sini tipe ketiga juga ada informasi terkait list. Kemudian di sini ada slide grid, tapi di sini lebih ke state ya. Ini kan ada informasi terkait statistik. Jadi kalian bisa buat story terkait statistik juga bisa di sini. Dengan image-nya juga bisa diganti. Ini bisa diganti GIF, image, video dan lain sebagainya teman-teman ya. Bahkan background pun juga bisa. Langsung di sini nih juga ada informasi terkait semacam bio ataupun detail artikel gitulah. Kalau kalian ingat kayak di story WhatsApp itu kan ada berupa slide up atau swipe up. Nah, swipe up caption, nah itu mengadaptasi dari situ ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada slide story berupa video, type-nya itu video ya. Di sini otomatis untuk defaultnya adalah suaranya aktif gitu ya. Tapi kalian bisa atur di defaultnya aktif ataupun tidak dengan cara diubah true or false gitu. Tapi kalau di sini aku menggunakan default true gitu ya. Jadi waktu langsung muncul ke slide videonya dia langsung ada suaranya. Tapi perlu kalian ketahui juga di beberapa device itu biasanya otomatis ke mute. Jadi otomatis kalian harus uh, aktifkan sendiri gitu ya. Walaupun kalian setting true untuk musiknya gitu.
Kemudian selanjutnya di sini ada penutup. Nah, kalau kalian sadari waktu aku awal masuk ke bagian slide, nah di sini kan ada fitur suara ya. Ini tuh sebenarnya teman-teman itu adalah fitur background ya. Fitur background itu maksudnya gimana? Kalau kalian misal mau bikin story misal di Instagram gitu kan, kalian post foto, nah kalian kan bisa sematkan lagu kan, bisa sematkan suara. Nah di web storyku itu juga bisa ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada fitur namanya itu informasi mengenai kalian tuh berada di slide yang keberapa di circle itu gitu. Kemudian di sini juga bisa diganti nama dan profilnya dan lain sebagainya teman-teman ya. Kalau di tampilan desktop di sini tuh akan muncul ini ya, apa namanya itu, pref and next connection, dimana kalian bisa atur kalau misalnya kalian mau klik-klik di sini juga bisa gitu. Jadi apa ya namanya, memudahkan lah interaksinya gitu. Tapi kalian jangan khawatir, pref and next ini juga bisa berfungsi di bagian sidebar kanan dan kiri ya. Jadi kalau misalkan mau klik di sini, satu kali klik bisa, satu kali klik di sini juga bisa gitu kan. Jadi ini next, next, next gitu dan pref gitu ya. Kemudian kalau kalian mau ngeliat di tampilan mobile ini juga bisa ya teman-teman ya. Kalau di tampilan mobile, Perf and Next button ini tidak di bawah, tapi di atas ini. Ini kan tampilan untuk layar lebih dari 900 pixel ya. Kalau kalian tahu di web storyku ini tuh sebenarnya ada kebagi jadi 3 lebih bagian. Bentar. Jadi di bawah 650 pixel atau 300 sampai 650 pixel, kemudian di atas 600 pixel sampai 900 pixel, 901 pixel sampai 1200 pixel. Itu ada semacam aku menggunakan media ya, media untuk membuat responsif layar gitu atau responsif komponen gitu. Mari kita langsung lihat di bagian tampilan ukuran layar kurang dari 650 pixel. Nah, di sini aku coba buat 100 aja ya biar kelihatan besar. Nah, di sini otomatis dia berubah tempatnya di atas ya, paginationnya ya. Nah, ini kan berubah di atas kan. Gitu, teman-teman. Ini coba aku buat jadi 50% aja biar kelihatan kayak HP gitu. HP biasanya kan lebar layarnya tuh 370, 380 pixel kan untuk lebarnya. Di sini aku setting segini aja. Nah, ini kalau misal tampilannya HP seperti ini ya. Ini responsif sekali teman-teman. Mau apa namanya, lebar layarnya berapa, mau tinggi layarnya berapa, itu responsif banget. Menyesuaikan ukurannya. Misal kayak video ini ya. Ini kan tetap ke play ya. Walaupun aku kecilin ini dia responsif banget teman-teman. Nah, seperti itu ya. Untuk video dokumentasi ini aku lanjutin di bagian sponsor circle. Ini bisa diklik. Sebenarnya aku juga tambahkan fitur tambahan saat setelah berakhir slide show dari slide terakhir di circle pertama itu kalau diklik kanan itu bisa langsung next ke bagian circle sponsor gitu. Misal ini ya, ini aku terus next, 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 next. Nah ini terakhir terus aku next lagi dia akan berubah langsung ke bagian circle sponsor. Nah keren bukan? Untuk di fitur sponsor ini sendiri, pertama bagian header ya, di bagian heading ini aku ubah sedikit. Di sini aku kasih watermark bersponsor. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian menggunakan type sponsor ataupun type untuk iklan, di sini akan muncul watermarknya gitu. Di sini bisa diatur ya teman-teman ya, nama partner brandnya siapa, kemudian sub heading dari partner brandnya itu gimana, mau diisi kayak tipe UMKM apa ataupun gimana, bebas banget. Bahkan logonya juga bisa diubah gitu. Ini sama ya, di setiap slide itu bisa disematkan background teman-teman ya. Kalian perlu ingat itu. Lanjut, kalau di next, di sini ada tipe pertama yaitu tipe slideshow, yaitu slide atau aku sebutnya sebagai slider image aja ya teman-teman ya. Slider image ini menggunakan style horizontal bukan vertikal teman-teman ya, sorry. Nah di sini aku bikin lebih interaktif lagi, ada pagination-nya lagi ya. Sorry bukan pagination, ada button pref and next. Nah di sini bisa diatur ya teman-teman ya, button pref and next-nya. Nah di sini juga ada informasi nama image-nya, ada foto image-nya juga. Kalau misalnya mau klik di bagian sini juga bisa ya teman-teman ya. Nah, gitu. Oke, kemudian di sini ada jenis slide grid atau image grid ataupun video grid. Ini bisa banget disematkan teman-teman, video maupun foto gitu ya. Di sini ada 4 grid ya teman-teman ya. Ada informasi detail namanya juga di sini.
Kemudian next, di sini ada fitur list ya. Di sini sama video. Ini bisa dimatikan juga ya teman-teman ya. Bahkan yang background itu juga bisa dimatikan. Di sini ada quote, style quote, tipe quote. Di sini ada lagi tipe yang slider tadi. Nah, di sini ada CTA ya, call to action. Jadi kalau misalnya kalian mau nambahin slide jenis sorry, mau nambahin slide jenis call to action itu bisa banget gitu. Lanjut di sini ini ada ini ya, bagian blog, circle blog. Blog ini tuh sebenarnya aku tambahkan fitur yang berhubungan dengan CMS Blogger. Jadi kalau misalnya kalian tahu API Blogger Fitri, nah itu aku tambahkan di sini di fitur circle ketiga ini ya. Ini kan demo ya. Circle ketiga ini fokusnya untuk ke blog gitu ya. Blog itu maksudnya gimana? Akan memberikan informasi mengenai postingan terbaru kalian dari blog kalian gitu. Nah, contoh di sini ya. Ini cover ya kan, artikel terbaru tuh bla 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 gitu. Nah, di sini ini artikel pertamanya langsung kelihatan nih. Ini kan aku baru buatkan panduan web story for blogger website. Ini kalau kalian nggak percaya, nah di sini kan penjelasan dan dokumentasi lengkap bla bla bla. Ini kan kelihatan ya teman-teman ya. Ini pertama. Kemudian keduanya fitur web story ala-ala. Ini muncul fitur web story ala-ala. Kemudian ketiga, fitur web story ala-ala How You ini ya, yang tadi kehapus gitu. Jadi ini tuh sebenarnya ada juga mengenai mengenai change. Aku menggunakan penyimpanannya itu IndexedDB, bukan lagi pakai local storage teman-teman ya. Jadi ada semacam state aturan yang dimana ini akan menyimpan kurang lebih itu sekitar 1 menit. Jadi setiap 1 menit itu akan ngeload lagi gitu, data feed blogernya gitu. Jadi ini fungsinya tuh sebenarnya lebih ke optimasi ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian baru refresh gitu kan, itu akan cepat sekali teman-teman. Jadi kayak nggak perlu loading lama-lama gitu untuk membukanya gitu ya teman-teman ya. Itu fungsi tujuannya itu apa? Ya untuk mempercepat proses loading membuka saat website kalian baru muncul gitu ya teman-teman ya. Baik, lagi di sini aku menjelaskan terkait stylenya. Nah, style yang pertama di sini ini ada style informasi mengenai, ini ada thumbnail, kemudian di sini ini ada juga mengenai ini ya teman-teman ya, informasi bio. Aku menyebutnya sebagai deskripsi 150 kata awal. Nah, ini bisa disetting juga mau berapa kata yang kalian tampilkan gitu. Bahkan di sini juga ada button untuk masuk ke artikelnya gitu. Ini otomatis ya teman-teman. Kalau diklik, kalau kalian nggak percaya, bercanda. Ini kalau misalnya diklik, otomatis nanti akan masuk ke artikelnya teman-teman ya. Nah, ini akan masuk ke artikelnya langsung. Boom. Gitu ya teman-teman ya. Ini untuk bagian action bagikan itu sebenarnya juga sama. Bedanya di sini tuh aku tambahin fitur bagikan berdasarkan setiap device ya kan ya. Yang pasti di sini fitur tambahannya adalah aku akan menyalin seluruh informasi dari postingan ini, mulai dari link artikel, judul artikel, 150 kata dari artikel tersebut, kemudian sampai ke link artikelnya juga gitu. Jadi kalau misalnya dibagikan nih, ini kalau di laptop tampilannya seperti ini ya teman ya. Kalau di HP beda lagi gitu. Ya pasti di sini akan membuat format gitu. Nih, aku tempel di mana ya? Coba aku coba tempel di sini ya teman-teman ya. Oh, sebenarnya di WhatsApp sih teman-teman, nggak apa-apa, aku buka WhatsApp aja. Oke. Nah, ini akan otomatis nyalin. Oh, sorry, ini tuh ternyata masih pakai yang ini ya. Kayaknya itu di tampilan ini ya teman-teman HP. Kalau kalian nanti mau mencoba copy hasil bagikannya itu formatnya nanti akan muncul teman-teman. Gitu. Lanjut, selanjutnya di sini, ntar ya teman-teman ya. Ini nge-lag laptopnya. Lanjut di style selanjutnya, di sini ada yang sama ya kan. Ini berisi informasi dari penulisnya siapa, thumbnailnya apa, judulnya apa, dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Untuk di bagian informasi ini juga aku sematkan link profile dari penulisnya. Nah, ini bisa diklik ya link profilnya. Kemudian lanjut di sini style selanjutnya tuh juga sama seperti yang tadi di awal. Ini sama yang kedua tadi. Nah, ini yang berbeda lagi ya. Ini tampilannya seperti ini gitu kan ya. Ini kenapa panjang banget ya kan?
apa namanya, deskripsinya ini bisa diatur ya teman-teman ya. Ini karena satu baris jadi kelihatan sepanjang ini sebenarnya gitu. Lanjut lanjut lanjut. Ini kalau misalnya di artikel kalian itu tidak ada thumbnailnya gitu kan, terus teksnya nggak ada kecil, nah munculnya seperti ini nanti teman-teman ya. Di sini juga backgroundnya udah otomatis ini ya teman-teman ya. Aku ubah menggunakan gradient hijau ya kan, ini kayak hijau emerald gitu. Lanjut, di sini sama style yang tadi, sama sudah teman-teman ya. Dan di sini penutupnya lagi gitu ya teman-teman ya. Untuk di tampilan mobile itu untuk button PrevNX ini tuh hilang ya teman-teman ya. Button PrevNX itu hilang gitu. Tapi kalau di desktop akan tetap muncul. Kemudian terakhir nih di bagian slide ataupun di circle musik ya, kalian bisa cek. Di bagian awal di sini tuh langsung munculin playlist ya teman-teman ya. Jadi misal di sini ada berapa lagu ya? 1 2 3 4 5 6 ya. Di sini kan kelihatan ya ada 6 lagu ya. Atau dilihat juga dari playlistnya kan juga kelihatan nih. Ya kan ada berapa lagu gitu kan. Ini kalian bisa langsung diklik lagunya kan otomatis loncat ke bagian slide musiknya. Contoh nih, song 5. Nih, otomatis langsung loncat ke bagian slide kelima ya teman-teman. Kita kembali lagi di bagian cover. Ya, kembali lagi di bagian cover. Di sini ini akan otomatis ya teman-teman, nggak perlu lagi nanti atur-atur songnya kayak gimana. Di bagian cover ini kalian otomatis akan muncul berdasarkan dari jumlah slide-nya gitu. Lanjut di sini. Nah, di sini nih lagu yang pertama ya teman-teman ya. Untuk yang lagu pertama di sini itu apa ya, bisa dibilang itu fiturnya itu sama dengan slide-slide yang selanjutnya. Di sini tuh ada yang namanya fitur range play ya kan ya. Contoh nih di sini misal di lagu yang keempat. Nah, di lagu yang keempat ini misal mau kalian cepetin di tengah-tengah gini. Ini juga bisa langsung di track. Nah, jadi lagunya bisa langsung di track gitu ya teman-teman ya. Ini juga bisa langsung, kalau misal ke kiri akan kembali ke slide ke kiri, kalau ke kanan akan ke slide ke kanan gitu ya teman-teman ya. Bahkan kalau misalnya lagunya mau dipercepat itu juga bisa, diperlambat juga bisa, karena di sini ada fitur kecepatan juga ya teman-teman ya. Kalau misal mau mengunduh lagunya juga bisa teman-teman. Ini coba aku klik unduh ya. Nah, kan otomatis mengunduh lagunya gitu ya teman-teman ya. Kembali di bagian sini. Untuk di bagian fitur slide musik ini, setiap kali berpindah slide, lagunya kan otomatis berbunyi. Contohnya, aku kembali ya. Tuh, dia langsung berbunyi ya teman-teman ya. Tuh, gitu ya teman-teman ya. Ini tuh fungsinya buat apa? Aku membuat circle musik ini berguna untuk konten niche websiteku yang berhubungan terkait tentang lirik musik gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya aku mau bikin lirik musik atau apapun itu bisa buat aku buatkan story-nya di sini gitu. Tapi ini sebenarnya fungsinya banyak banget sih teman-teman ya. Gitu. Oh ya, kalau untuk mau mengarah ke postingannya, ini contoh di bagian slide pertama musik. Nah, di sini nih ada button postingannya di mana ini bisa mengarahkan ke postingan musik tersebut gitu. Jadi bisa diatur lah mau ditampilkan atau enggak gitu ya teman-teman. Bahkan button unduh juga bisa ditampilkan atau enggak gitu teman-teman. Terus fitur terakhir di sini yang bisa dieksplor adalah di bagian slide terakhir ini ya. Ini kan jadi terakhir ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya udah habis masuk range-nya ini akan otomatis muncul slide informasi bahwasannya kalian itu sudah di slide terakhir gitu. Itu juga bisa diulangi ya story yang di sini ya teman-teman ya. Ini slide end ini bisa ditaruh di setiap circle manapun ya teman-teman ya. Ini kalau diulangi story ini akan ulang ke awal tadi. Nah, ke awal gini ya teman-teman ya. Udah sampai sini aja. Mungkin kalau misalnya kalian tertarik dengan fitur web story dari han.com, bisa langsung masuk aja nih ke website hanhowyou.com, bertanya secara langsung juga bisa. Kalian masuk ke bagian sini ya, sidebar yang kiri, kalian bisa langsung tanya di bagian kontak ya. Nah, di bagian kontak ini nanti kami usahakan, aku sendiri usahakan untuk membalasnya dengan cepat. Karena di kontak ini ada beberapa ini ya teman-teman ya, ada beberapa fitur yang kalian bisa chat
aku lewat email ya, ini otomatis nanti akan masuk ke emailku. Bebas kalian mau masuk kemana, admin, partnership, support, marketing, atau recruitment. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya ya masuknya ke bagian admin ataupun ke support aja gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya mau tanya lebih lanjut, misal di WA ataupun di Telegram juga bisa. Kalian tinggal klikin aja nih report. Nah, di sini dilapor ya. Ini kalau misalnya kalian mau tanya by Telegram, ini di sini akan otomatis nanti masuk ke Telegramku. Atau mau tanya di forum juga bisa. Ini aku menggunakan API Telegram, pakai Discuss juga bisa, ataupun di via WhatsApp juga bisa. Nanti bisa masuk ke admin 1 atau admin 2 gitu ya teman-temannya. Atau langsung tanya di postingan ini, di postingan webstoryku ya. Kalian tinggal klik aja nih komen. Nah, bisa komen langsung di postinganku ini ya teman-teman ya. Gitu. Sampai sini mungkin aku ucapin terima kasih buat kalian sudah menonton video dokumentasi web story sampai akhir. Semoga kalian suka dengan fitur web story ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut seperti yang aku mention tadi, langsung aja komen ya teman-teman ya. Semoga kedepannya aku bisa membuat fitur lebih baik lagi, yang lebih luar biasa lagi. Dan pastinya ini sedikit clue, web story ini nanti akan aku perbarui kembali dengan fitur yang lebih banyak dan berguna. Clue-nya adalah web story ini bisa digunakan untuk setiap akun yang login di webku. Nanti punya profile public, di setiap profile publiknya ada web story-nya. Dan setiap user yang punya akun di websiteku bisa bikin story sendiri menggunakan form. Gitu ya teman-teman ya. Sama kayak like Instagram gitu ataupun WhatsApp. Seperti selayaknya kalian kalau mau bikin story di sosial media tersebut itu seperti apa. Nah itu nanti insya Allah aku buatkan fiturnya jika ada waktu ya teman-teman ya. Sampai sini dulu. Bye bye teman-teman. See ya.